wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Lola Putih Ayuni. Saya adalah salah seorang mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, tujuan saya di sini mengumpulkan ibu-ibu pada sore hari ini, saya akan melakukan penyuluhan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah gizi. Nah, tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini yaitu tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada lansia. Nah, sebelumnya saya akan bagikan dulu leaflet yang sudah saya edit. Politeknik Kesehatan Jakarta 3 berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siapkan kualitas tenaga kesehatan, berwawasan luas seluas jagat raya, bakti budi dapatkan bangsa. Poltekkes Jakarta 3 kembangkan penelitian berkesinambungan, ilmu dan teknologi selalu dikedepankan, profesionalitas yang Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apakah ibu-ibu semua dalam keadaan sehat? Masuk ya, duduk ya kayak apa? Masuk di sini. Baik, di sini saya lanjutkan. Mau saya tanya dulu, apakah ibu-ibu dalam keadaan sehat semuanya? Bagaimana nih ibu-ibu selama corona? Apakah ada kendala atau apa gitu? Mau tanya dulu nih, gimana ibu-ibu? Nah, baiklah, akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, bagaimana nih keadaan ibu-ibu sekalian? Apakah sehat semua? Atau gimana nih selama corona kan tuh di rumah terus gitu? Bagaimana nih ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Harus semangat dong, walaupun tetap corona tetap harus semangat. Karena nggak boleh, kita itu nggak boleh karena corona jadi lemes gitu. Nanti kan kita yang kena corona kan imunitas itu jadi lemes. Nah, baiklah, di sini tadi sudah saya katakan di awal bahwa saya akan mengadakan penyuluhan mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi pada lansia. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu tahu nggak apa itu lansia? Umurnya sudah lewat dari 60. Ya, betul. Nah, lansia itu adalah orang yang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Nah, di sini kan saya akan mengadakan penyuluhan tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, saya mau tanya juga nih, ibu-ibu pernah tahu nggak apa itu nutrisi atau pernah dengar nggak kata-kata nutrisi sebelumnya? Belum. Belum ya? Nih, kita lanjut ke slide-nya biar Acus Mahasivitas Akademika Politeknik. Nah, di sini pembahasan yang akan saya bahas pada penyuluhan sore hari ini. Yang pertama itu ada apa itu nutrisi. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kemudian ada permasalahan gizi pada lansia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang kelima ada kebutuhan nutrisi pada lansia. Yang keenam ada status gizi lansia. Yang ketujuh ada usaha perbaikan gizi lansia. Yang terakhir ada menu lansia sehari. Nah, baik, yang pertama itu kita bahas apa sih itu nutrisi. Nah, sebelumnya ibu-ibu pernah dengar nggak apa itu kata nutrisi sebelumnya? Belum. Belum ya? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu nutrisi. Nutrisi itu merupakan zat-zat gizi dan zat lain yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit, termasuk keseluruhan proses dalam tubuh manusia untuk menerima makanan atau bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk aktivitas penting dalam tubuhnya serta mengeluarkan sisa-sisanya. Nah, sebelumnya ibu paham apa itu maksud nutrisi? Belum ya? Nutrisi itu misalkan nih di telur kan itu kan ada protein. Nah, itu adalah zat-zat gizi. Itu adalah zat gizi dari telur.
Nah, nutrisi itu misalkan nih di telur. Di telur itu kan ada protein. Nah, protein itu adalah zat gizi. Gitu. Nah, lanjut. Kemudian penting nggak sih nutrisi ini bagi pemenuhan nutrisi ini bagi lansia? Nah, ini tuh sangat penting penyuluhan, sangat penting nutrisi ini bagi lansia. Kenapa? Untuk menjaga kondisi lansia agar menjadi sehat dan tidak gampang terserang penyakit serta memelihara status gizinya. Nah, seperti sekarang kan masih corona nih. Pasti ibu-ibu pada di rumah, jarang keluar rumah, jarang beraktivitas kan. Nah, untuk itu ibu-ibu perlu memenuhi nutrisi agar tidak gampang terserang penyakit. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi itu ada 3 poin yang harus ibu-ibu penuhi. Yang pertama itu adalah makanan pokok. Nah, bisa ibu lihat di leaflet ini kan ada gambarnya di sini nih, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, ada makanan pokok. Yang pertama itu makanan pokok itu seperti bisa gandum, roti gitu. Karbohidrat, dia mengambil karbohidrat lagi. Nah, yang kedua itu ada lauk pauk. Nah, lauk pauk sebenarnya ibu-ibu sudah tahu kan apa itu lauk pauk sebenarnya? Nah, lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada sayur dan buah. Nah, sayur apa sih yang bagus untuk lansia ini? Nah, sayur itu yang bagus sebaiknya ibu-ibu sekalian itu makan sayur bayam. Kenapa sayur bayam? Karena sayur bayam itu tinggi akan kalsium untuk kemenan tulang ibu. Itu buah boleh buah pepaya untuk pencernaan gitu. Sebenarnya apakah ibu paham sampai di sini? Paham. Baik, lanjut ke selanjutnya. Kemudian ada permasalahan gizi pada lansia. Nah, yang pertama itu permasalahan yang terjadi banyak pada lansia itu adalah nutrisi yang berlebih. Nah, kenapa bisa terjadi nutrisi berlebih pada lansia? Itu karena kebiasaan pola makan yang banyak pada usia muda. Nah, waktu ibu-ibu muda nih, ibu makannya nggak teratur, pola makannya nggak dijaga. Nah, jadi itu akan membuat nutrisi ibu-ibu tuh berlebih yang menyebabkan berat badan berlebihan gitu. Nah, kebiasaan ini tuh kadang sukar dirubah ini bisa dirubah pada lansia, sukar dirubah untuk dirubah pada masa lansia. Nah, pada lansia ini ibu-ibu perlu mengurangi asupan makanan yang berlebih. Kenapa perlu? Karena aktivitas fisik yang menurun. Nah, ibu-ibu kan jarang nih beraktivitas seperti usia muda. Nah, supaya seimbang dengan badan ibu, jadi ibu-ibu itu harus menjaga pola makan ibu. Kemudian apabila terjadi kegemukan, maka itu akan mencetus penyakit jantung, diabetes mellitus, kemudian penyakit hipertensi juga. Jadi ibu sebaiknya itu menjaga pola makan agar tidak terjadi nutrisi yang berlebih. Kemudian yang kedua ada kurangnya nutrisi. Nih, ada yang berlebih juga ada yang kekurangan nutrisi nih. Nah, kurangnya nutrisi, kenapa bisa terjadi kurangnya nutrisi? Nah, kekurangan nutrisi pada lansia ini itu disebabkan adanya masalah-masalah sosial, seperti masalah sosial ekonomi, kan ada ekonomi. Iya. Ekonomi ibu-ibu nih, kan ibu-ibu semua kan nggak sama. Iya. Lanjut nih. Kemudian yang kedua ada kurangnya nutrisi. Nah, kenapa sih lansia itu ada kurangnya nutrisi? Nah, kurangnya nutrisi pada lansia ini disebabkan adanya masalah-masalah seperti sosial ekonomi, serta ada gangguan penyakit nih. Kalau ibu-ibu ada penyakit, nah kurangnya itu karena kurangnya nutrisi. Kemudian ada konsumsi kalori protein yang kurang dari yang dibutuhkan akan menyebabkan berat badan berkurang dari normal. Nah, di sini kan ada gambar nih, gambar lansia nih. Nah, seperti ini kira-kira lansia yang kurang gizi. Gitu, jadi tuh, nah konsumsi protein yang kurang, maksud konsumsi kurang protein itu
biasanya nih ibu-ibu pasti makannya pasti makan ikan kering kan, yang suka makan makanan yang berprotein seperti tempe, tahu atau telur gitu. Ibu-ibu pasti kebanyakan itu makan yang kayak ikan-ikan kering gitu, atau yang kurang bergizi gitu. Nah itu menyebabkan kurangnya nutrisi pada lansia. Nah jika berlanjut kurangnya nutrisi pada lansia ini akan menyebabkan kerusakan sel. Nah ini tuh akan berakibat ke rambut ibu-ibu nih bakalan rontok. Terus daya tahan tubuh akan menurun. Nah gimana sih daya tahan tubuh menurun? Kalau daya tahan tubuh ibu menurun, maka ibu tuh akan mudah terserang penyakit. Nah seperti sekarang kan corona nih, ibu-ibu kurang nutrisi. Nah itu daya tahan tubuh ibu lemah, maka corona itu kurang menyerang ibu gitu. Virusnya bukan mudah menyerang tubuh ibu. Dan juga lansia ini mengalami malnutrisi. Nah malnutrisi itu adalah lansia yang kekurangan gizi akibat penurunan nafsu makan yang disebabkan berkurangnya kepekaan indera perasa dan pencium yang umum terjadi pada lansia. Seperti kan ibu ini udah tua, rasa manis, asam, pedas itu kan sukar kadang ibu. Juga karena gigi juga kan berpengaruh susah untuk makan gitu. Nah lanjut. Kemudian ada yang ketiga itu kurang vitamin. Nah di sini ada juga gambar nih lansia yang kurang vitamin nih. Kenapa sih lansia itu bisa kurang vitamin? Karena konsumsi makanan pada lansia itu merupakan berupa buah dan sayur dalam makanan akan menyebabkan nafsu makan berkurang, penglihatan menurun, serta kulit kering, lesu dan tidak semangat. Itu akibat dari kurangnya vitamin. Lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Nah ibu mau memenuhi kebutuhan nih, ada faktor-faktor penghalangnya nih, faktor-faktor yang biasa mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang pertama itu berkurangnya kemampuan mencerna makanan. Nah ini akibat kerusakan gigi nih atau gigi ompong. Nah pasti ibu pada pakai gigi palsu kan, susah tuh buat makan gitu. Nah itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua ada berkurangnya cita rasa nih, sama nih kayak tadi, kurangnya cita rasa. Itu rasa dari buah, misalnya rasa kayak tadi, rasa manis, asam, kayak gitu. Yang ketiga ada berkurangnya koordinasi otot-otot saraf. Kemudian ada keadaan fisik yang kurang baik. Keadaan fisik yang kurang baik itu misalnya kan ibu susah buat makan, ada yang udah stroke atau gimana kan, itu kan susah buat makan. Nah itu keadaan fisik yang kurang baik. Kemudian ada faktor ekonomi. Nah yang kayak tadi kan faktor kita kan beda-beda, ekonomi nih nggak sama. Ada yang ekonominya berlebih, ada ekonominya kurang. Nah itu juga mempengaruhi nih kebutuhan nutrisi. Kemudian ada faktor sosial lansia. Kemudian yang terakhir ada faktor penyerapan makanan. Nah biasanya itu tubuh lansia itu lebih susah untuk menyerap makanan karena udah lansia kan, udah lansia gitu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Kemudian lanjut. Nah ini kebutuhan nutrisi pada lansia. Kecukupan energi yang pada lansia ini pada laki-laki itu kalau umur 65 sampai 80 tahun itu kecukupan energinya itu 1.800 kilokalori per hari. Nah untuk wanita itu usia 65 sampai 80 tahun itu 1.550 kilokalori per hari. Untuk kecukupan proteinnya itu laki-laki usia 65 sampai 80 tahun itu 64 gram per hari. Untuk wanita umur 65 sampai 80 itu 58 gram per hari. Nah, kebutuhan nutrisi pada lansia ini sebaiknya itu mengonsumsi bervariasi dengan keadaan tubuh, sesuai dengan keadaan tubuh. Di mana itu ada kebutuhan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, zat gizi yang menghasilkan energi itu tergantung
pada basal metabolisme dan kegiatannya. Ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, suhu, lingkungan, penyakit, dan komposisi tubuh. Ini adalah kecukupan gizi yang harus ibu penuhi, ibu sekalian penuhi. Tuh, lanjut. Nah, ada itu status gizi lansia. Nah, status gizi lansia ini adalah keadaan tubuh seseorang yang dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan absorpsi yang diukur dari berat dan tinggi badan dengan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Nah, di sini juga ada di leaflet, ini ada normalnya indeks massa tubuh lansia itu. Ada yang gizi kurang nih, ada berapa? Ada yang gizi normal, ada yang obesitas. Nah, ini bisa dilihat di leaflet juga. Itu untuk status gizi lansia. Jadi status gizi lansia itu tuh sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan. Nah, apa yang ibu konsumsi itu mempengaruhi status gizi ibu-ibu sekalian. Itu. Jadi ibu-ibu harus makan makanan yang sesuai dengan aturan agar tubuh ibu-ibu itu tercukupi nutrisinya. Kemudian lanjut. Nih, ada usaha untuk memperbaiki gizi lansia. Nah, ibu-ibu yang kurang gizi nih, boleh untuk perbaikan gizi. Nah, ini nih, bisa dilihat nih. Yang pertama itu adalah makanan yang konsumsi bervariasi, baik dalam macam bahan makanan maupun cara memasaknya. Seperti misalkan, cara memasaknya nih, ibu mau ayam atau daging gitu. Misalkan masaknya bervariasi, minggu ini ibu masaknya seperti rendang, kan itu terlalu banyak santan, tapi ibu bisa bikin sop atau apa, kan cara masaknya bervariasi. Dan itu aja biar nggak bosan gitu. Kemudian yang kedua ada cukup mengandung protein dan membatasi konsumsi lemak dan makanan yang banyak mengandung lemak yang tidak kelihatan. Nah, apa sih makanan yang mengandung lemak itu? Itu ada seperti kue, ikan, daging. Nah, daging berlemak dan keju. Nah, itu tuh yang mengandung lemak-lemak tinggi. Nah, sebaiknya ibu-ibu itu mengandung protein yang tinggi seperti telur, itu boleh. Makan daging boleh nggak? Boleh. Tapi ibu harus jaga gitu, jangan terus melulu daging gitu. Nah, itu akan membuat nanti ibu kelebihan nutrisi lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga ada membatasi konsumsi gula, makanan dan minuman yang mengandung banyak gula. Nah, kenapa harus dibatasi? Karena lanjut usia itu rentan terkena diabetes mellitus. Jadi ibu-ibu sekalian tuh harus membatasi konsumsi gula, jangan terlalu banyak. Kemudian ada membatasi konsumsi garam dapur atau ikatan Na, antara lain bumbu penyedap atau vetsin 27. Nah, bumbu penyedap nih juga seperti ibu pakai atau Ajinomoto kayak Raiko. Nah, itu kan bumbu penyedap tuh. Nah, ibu tuh harus batasi, jangan terlalu sering juga pakai Ajinomoto atau apa. Kalau perlu itu nggak usah pakai bumbu penyedap gitu, agar makanan yang ibu cerna itu sehat. Kemudian ada cukup mengandung serat, zat pembangun dan zat pengatur dengan makan beras setengah giling, tumbuk atau beras merah, kemudian kacang-kacangan, kemudian ada sayur-sayuran, dan sedapat mungkin secara teratur makan sayuran mentah atau lalap, asinan, kerodok. Nah, lalap, tau nggak lalap ibu? Lalap. Nah, lalap itu asinan, kerodok. Kemudian ibu-ibu ini sangat dianjurkan untuk makan buah setiap hari, minum yang cukup, dan sedapat mungkin minum susu nih, tapi susunya itu yang rendah lemak. Kemudian minum sari buah segar yang mengandung vitamin C tinggi, seperti ibu makan jeruk, tomat, pepaya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kurangi makanan yang mengandung lemak dan minyak, membiasakan sarapan pagi dan banyak minum air putih yang cukup. Nah, ini adalah
usaha perbaikan gizi lansia nih, ibu yang kurang gizi bisa lihat di sini. Nah, untuk memperbaiki gizinya itu. Di sini apakah ibu paham apa yang mau saya jelaskan tadi? Kemudian lanjut. Nah, dalam pemenuhan nutrisi ini, kebutuhan nutrisi pada lansia ini perlunya dukungan keluarga. Kenapa sih perlunya dukungan keluarga? Karena hal ini adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi pada lansia. Nah, dengan adanya dukungan keluarga ini, lansia itu dalam masa kehidupannya keadaannya kan kurang berdaya nih, kayak kemudian membutuhkan perawatan baik secara fisik, mental, sosial, dan finansial. Nah, oleh sebab itu para lansia itu menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, maka lansia membutuhkan bantuan dalam mencapai rasa tenang, nyaman, serta perlakuan layak dari lingkungan. Dan yang lebih penting itu adalah mendapatkan perhatian dengan cara mengupayakan agar para lansia ini tidak tergantung dengan orang lain dan mampu mengurus diri sendiri atau mandiri, serta menjaga kesehatan diri. Nah, lansia dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ini sangat membutuhkan bantuan setiap anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena keadaan lansia yang sudah terbatas kemampuannya, seperti terbatas misalkan untuk membeli makanan atau untuk memasak. Kadang-kadang lansia itu susah kan. Nah, perlunya adanya keluarga. Kemudian agar dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ini mereka dapat tercapai sesuai dengan keadaan kondisi mereka. Nah, apakah ibu paham apa yang saya jelaskan kenapa dukungan keluarga itu penting? Baik, kemudian lanjut selanjutnya ada nih menu lansia sehari. Nih seharusnya dalam satu hari nih ibu-ibu sekalian itu harus memenuhi kebutuhan seperti di sini nih. Di leaflet juga ada, bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu sarapan. Kalau ibu sarapan nih pagi kan bangun tidur harus sarapan dulu nih, seperti makan oatmeal. Oatmeal itu satu porsi oatmeal itu seperti karbohidrat, ada tuh roti oatmeal juga ada. Kemudian boleh minum susu nih, tapi susu yang rendah lemak, tinggi akan kalsium. Itu 1 gelas pagi nih, 1 gelas. Kemudian juga makan jeruk. Ini pagi nih ibu makan oatmeal, susu rendah lemak, kemudian makan jeruk, ada 3 tuh. 1 buah kan, 1 buah, 1 jeruk aja boleh. Kemudian makanan selingan pagi itu sekitar jam 10 atau jam 10-an. Nah, ibu tuh makan selingan pagi itu bisa biskuit yang rendah lemak atau yang tinggi serat, itu bisa 2 sampai 3 buah roti aja nggak apa-apa untuk makanan selingan. Juga jangan lupa makan buah nih, di sini dianjurkan untuk makan melon, itu 1 potong aja nggak apa-apa, 1 potong buah. Ini di sini tuh banyaknya sih harus banyak makan buah. Kemudian ada makan siang nih. Makan siang itu ibu boleh makan nasi putih atau nasi merah. Nah, itu 1 mangkuk. Kemudian daging ayam itu 1 potong aja. Kemudian tahu untuk protein, daging ayam tadi untuk protein juga. Kemudian sayurnya nih, bayam. Kenapa sangat dianjurkan bayam itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, bayam itu karena bayam itu tinggi akan kalsium, jadi baik untuk tulang-tulang ibu sekalian. Gitu. Nah, kemudian boleh nih buah-buahannya, boleh melon. 1 potong aja, kan tadi sudah nih ada 1 potong melon di pagi hari, kan masih ada sepotongnya lagi nih. Nah, ibu makan lagi di siang hari 1 potong melon. Kemudian untuk sore hari, makanan selingan sore. Nah, ibu boleh makan buah, itu pepaya, misalkan boleh pisang juga boleh. 1 potong buahan. Kemudian untuk makan malam. Nah, untuk makan malam ini ibu boleh makan ikan 1 potong, itu untuk proteinnya. Kemudian sup, boleh sup yang isi sayur gitu, jamur dan potongan roti gandum kering untuk karbohidratnya. Kemudian juga makan buah-buahan nih.
1 potong pepaya. Tadi juga ada pepaya kan di sore. Nah malamnya ibu makan pepaya lagi. Ini dalam sehari loh. Apakah ibu-ibu sudah menerapkan ini sebelumnya? Belum. Belum ya? Belum. Nah itu ini tuh harus ibu terapkan dalam sehari. Ini menu lunchnya dalam 1 hari loh, bukan 1 minggu. 1 hari. Ini kebutuhan lansia untuk makanan lansia dalam sehari. Nah sampai di sini penjelasan saya. Apakah ada yang ini ibu tanyakan? Boleh. Sebelum saya bertanya kepada ibu kembali. Apa itu melon? Kamu dari mana? Oh melon itu buah-buahan ibu. Tidak tahu buah itu. Yang hijau itu loh bu, yang hijau. Di sini nggak ada gambarnya. Yang warna hijau melon, buah melon. Nggak pernah makan buah melon ya ibu? Enggak. Boleh diganti kalau nggak ada Namanya melon. kenal, tapi buahnya belum kenal. Kamu Boleh diganti kalau misalkan nggak ada melon, ibu bisa diganti dengan buah-buahan lain. Seperti semangka juga boleh. Nggak harus melon sih. Ya saya lupa nggak ingat kalau ibu belum tahu melon ya. Tunggu saya cari gambarnya dulu. Melon. Melon nih, ibu pernah lihat nggak? ada gagal di sini. Ada kok, ada. Di pasar buah tuh. Ada. Ada laptop tuh guys, ada laptop. Karbang ini dengan semangka. Bisa, semangka juga boleh. Ini melon baru bisa keluar lagi. Ini nih, ibu bisa lihat nih, melon. Ini buah melon nih. Mana? Nih, lihat nggak ini? Yang bulat hijau itu ada kok dijual di pasar di Kerinci juga ada, di pasar Kerinci ada. Nah lihat kan? Nah itu melon. Tapi boleh ibu ganti juga sih kalau misalkan nggak ada melon, boleh diganti ke semangka atau buah yang lainnya. Gitu. Nah terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak susu aku bisa. Susu, ini ada susu kalau susu Anlin gitu, yang susu itu boleh. Susu tinggal kasih juga tuh susu Anlin. Ada lagi yang ingin ditanyakan, ibu? Ada. Ya. Nih, kalau ibu nggak ada lagi yang pertanyaan, saya mau tanya lagi nih. Kan panjang nih penjelasan saya dari tadi nih. Dari awal saya udah ngoceh panjang nih. Saya mau tanya nih, apakah ibu nyimak saya menjelaskan tadi atau tidak? Saya mau nanya lagi nih. Penting nggak sih itu untuk pemenuhan nutrisi ini pada lansia? Nah, kenapa penting coba? Penting sehat. Kenapa ibu boleh dikeraskan dikit suaranya? Karena ini saya kan video, jadi harus dikerasin suaranya biar nanti dosen saya bisa dengar gitu. Supaya kita sehat, kita kan lansia. Supaya jangan lemas. Iya boleh. Nah sangat penting untuk menjaga kondisi lansia itu agar tetap sehat dan tidak gampang terserang penyakit serta memelihara status gizi sekalian. Nah saya mau tanya lagi nih, perlu nggak sih dukungan keluarga untuk lansia ini dalam pemenuhan nutrisi ini? Perlu. Coba ibu sekalian ada nggak suaranya? Kelas sedikit. Perlu nggak? Nah kenapa tuh? Kenapa perlu? Bisa sama-sama sehat. Ya, nah perlunya dukungan keluarga itu karena salah faktor sosial itu yang perlu diperhatikan itu pada pemenuhan kebutuhan nutrisi pada lansia ini adalah dengan adanya dukungan dari keluarga. Karena sebagian besar lansia itu dalam masa kehidupannya ini kurang berdaya. Nah, jadi lansia itu membutuhkan perawatan baik secara fisik, mental, sosial, dan finansial. Jadi ibu sekalian itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penyuluhan saya pada sore hari ini.
tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada lansia. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah dapat hadir di penyuluhan saya pada sore hari ini, karena telah membantu saya untuk memenuhi tugas mata kuliah gizi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Baik, terima kasih ibu-ibu telah dapat hadir. Semoga dengan adanya penyuluhan ini ibu-ibu bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya, biar nggak gampang sakit nih, biar nggak gampang terserang penyakit. Nah, semoga ibu sekalian agar terpenuhi nutrisinya, agar makanannya bisa dijaga. Oke, ibu sekalian, semangat dong, harus semangat. Boleh lesu, semangat. Terima kasih ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acus Mahasivitas Akademika.